Argatama Putra Wijaya. Argatama Putra Wijaya, seorang pemuda berusia 25 tahun, anak tunggal dari pasangan Tesar Wijaya dan Melinda Wijaya, konglomerat nomor 1 di negeri ini. Karena merupakan anak tunggal, Arga terbisa dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Hal itu malah menjadikan Arga seseorang yang malas dan menghabiskan hidupnya hanya untuk bersenang-senang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas, Arga menolak keinginan kedua orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sudah aku bilang Ma, aku tidak mau kuliah. Tegas Arga kepada Melinda yang jawabannya masih tetap sama sejak 7 tahun yang lalu. Sayang, kamu harus melanjutkan pendidikanmu Nak. Setidaknya sampai S1. Meskipun papamu menginginkan yang lebih tinggi, tapi nanti mama yang akan membujuk papa. Bujuk Melinda dengan lembut. Tidak Ma, tolong jangan membicarakan itu lagi. Untuk apa aku sekolah tinggi? Toh orang sekolah tinggi untuk bekerja dan mencari uang bukan? Bukankah kekayaan kita sekarang tidak akan pernah habis walau sampai 7 turunan? Jadi untuk apa aku sekolah lagi? Jawabnya yang tetap dengan prinsipnya. Karena merasa tidak akan pernah menang jika sudah berdebat dengan anak kesayangannya, Melinda kemudian berlalu meninggalkan kamar sambil menghembuskan nafas yang sedikit berat. Di kamar orang tua Arga. Bagaimana Ma? Tanya Tesar penuh penasaran. Melinda hanya menjawab dengan menggelengkan kepala disertai raut wajah kecewa. Anak itu semakin keras kepala. Tesar berdecak kesal sambil mengepalkan tangannya karena sedikit geram dengan Arga yang semakin sulit dinasehati. Sudahlah Pa, jangan terlalu dipikirkan, Mama yakin, anak kita nantinya akan berubah. Mama akan bujuk Arga lagi nanti. Papa minum obat dulu, jangan terlalu stres nanti sakit papa kambuh. Tesar memang memiliki riwayat penyakit jantung, disebabkan pola hidup yang kurang sehat di masa mudanya, karena bekerja terlalu keras, sampai bisa sesukses sekarang. Ma, Papa rasa, rencana kita berikutnya yang paling tepat untuk merubah anak itu. Bagaimana kalau kita jalankan rencana kita secepatnya? Papa khawatir semakin lama, Arga akan semakin sulit berubah. Usianya sekarang sudah 25 tahun. Bahkan seharusnya dia sudah memikirkan untuk berkeluarga, akan tapi tentu saja kita tidak ingin memikirkan hal itu. Sebelum Arga bisa bertanggung jawab dan hidup mandiri, jelas Tesar yang ingin menjalankan rencana yang sebelumnya sudah mereka rencanakan berdua. Apa Papa yakin? Tanya Melinda. Ya Ma, Papa sangat yakin. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Tesar meyakinkan sambil menarik lembut kepala istrinya untuk bersandar di pundaknya. Selama ini kedua orang tua Arga memang merupakan pasangan yang harmonis. Meskipun sudah 27 tahun mereka menikah, tapi mereka masih berkomunikasi dengan baik dan saling menyayangi. Hanya saja kasih sayang berlebihan mereka berdua terhadap Arga yang malah akhirnya menimbulkan masalah saat ini. Dan mereka baru benar-benar menyadarinya setelah Arga dewasa dan lebih susah untuk dinasihati. Baiklah Pa, kalau menurut Papa itu satu-satunya jalan, Mama setuju dengan usulan Papa, jawab Melinda sambil tersenyum penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, di kediaman mewah yang hanya beranggotakan 3 anggota keluarga itu, tampak mereka sedang menghabiskan sarapan bersama sebelum memulai aktivitasnya masing-masing. Sayang, mau kemana kamu bangun sepagi ini? Tanya Melinda sedikit penasaran, karena memang biasanya Arga selalu malas dan bangun siang. Aku ada janji bertemu dengan temanku Ma, jawab Arga dengan nada malas karena merasa diinterogasi.
Arga, sore ini Papa akan berangkat ke London. Ada pertemuan penting dengan kolega bisnis Papa di sana. Kemungkinan pekan depan Papa baru kembali. Kamu jaga mamamu. Jangan sering keluar malam. Ujar Tesar. Arga hanya mengangguk. Sebetulnya ada sedikit bahagia di hatinya. Karena seminggu ini dia akan lebih bebas tanpa pengawasan papanya yang memang akhir-akhir ini sedikit keras menasihatinya. Ma, Pa, Arga berangkat dulu. Arga beranjak pergi, meninggalkan kedua orang tuanya yang bahkan belum sempat menjawab. Mama dan Papa Arga hanya saling bertatapan penuh makna, seolah hanya mereka berdua yang mengetahui maksudnya. Titik, 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 titik. Arga sampai di sebuah apartemen milik salah satu teman sekolahnya dulu, namanya Vino. Mereka berdua berteman sejak duduk di bangku SMA. Arga yang terkadang bosan dengan kehidupan sehari-harinya yang pengangguran, seringkali menghabiskan waktu seharian di apartemen Vino walaupun hanya main PS atau sekedar menumpang tidur. Kamu kenapa Ga? Datang sepagi ini pasti sedang tidak betah di rumah karena diomeli ibumu kan? Hahaha. Tanya Vino. Sial, tahu saja kau Vin. Aku sedang merasa bosan di rumah. Karena akhir-akhir ini orang tuaku selalu membahas keinginan mereka untuk aku lanjut kuliah. Arga mengeluhkan masalahnya di rumah kepada Vino. Lagi pula kenapa kamu tidak menuruti keinginan orang tuamu saja Ga? Daripada kamu tidak ada kegiatan seperti ini, apa kamu tidak bosan dengan hidupmu yang pengangguran? Vino, pengangguran saja aku sudah banyak uang bukan? Kekayaan orang tuaku melimpah, aku anak tunggal, dan bukankah kekayaan mereka sudah jelas milikku juga? Jawabnya dengan penuh percaya diri. Ya sudahlah kalau itu maumu, asal kau tidak pernah melupakan sahabatmu ini. Tenang saja, aku akan selalu mendukungmu, hahaha. Vino, oh ya, Sabtu malam besok kau pergi ke pesta pernikahan Diki dengan siapa? Apa mau aku carikan wanita cantik dan seksi untuk menemanimu ke pesta? Vino yang mulai mengalihkan pembahasan. Jika aku menginginkan wanita cantik, apa perlu aku menyuruhmu mencarikannya? Bahkan jika aku mau mereka yang akan datang sendiri. Arga, iya, iya, aku akui temanku ini memang banyak sekali penggemar wanitanya, jawab Vino menyerah. Meskipun Arga selalu menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang, tapi dia tidak pernah menghabiskannya dengan wanita. Karena menurutnya wanita itu akan sangat merepotkan seperti ibunya, yang selalu posesif dan berlebihan mengatur hidupnya. Padahal banyak sekali wanita yang tergila-gila dengan Arga, karena selain kaya, Arga juga pria yang tampan dan stylish. Pesta pernikahan. Pukul 11 malam Arga baru tiba di rumahnya. Seharian tadi dia habiskan bersama Vino. Vino memang orang yang setia kawan kepada Arga. Dia tahu betul ketika temannya itu sedang bosan, maka tidak ada alasan untuk dia menolak permintaannya. Meskipun Vino harus rela bolos kerja demi menemani temannya yang masih saja kekanak-kanakan itu. Tapi sebanding dengan keuntungan yang dia dapatkan, selama menemani Arga, Vino bisa makan di tempat mewah dan ditraktir belanja barang-barang branded. Bahkan apartemen tempat Vino tinggal sekarang pun merupakan hadiah pemberian Arga. Ceklek, suara pintu terdengar sebelum Arga sempat memegang handle pintu. Pintu terbuka dan ternyata Melinda yang membukakan pintu, karena dari tadi memang sedang menunggu anak kesayangannya pulang. Nak, kamu dari mana saja? Sudah makan? Tanya Melinda. Dari rumah Vino Ma. Jawabnya singkat. Ya sudah. Kamu bersih-bersih dulu, lalu tidur. Perintah Melinda sambil mengelus lembut kepala Arga.
Arga berlalu meninggalkan Melinda sambil berdecak kesal dalam hati. Bosan diperlakukan orang tuanya seperti anak kecil, padahal usianya sudah 25 tahun. Anak itu bahkan tidak menanyakan papanya sudah berangkat ke London apa belum. Papa benar. Tidak ada pilihan lagi, gumam Melinda setelah Arga meninggalkannya. Titik, 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 titik. Hari Sabtu jam 5 sore, Arga masih tertidur di kamarnya. Dering ponsel segera membuat ia terperanjak bangun. Vino memanggil, tampak di layar depan ponselnya. Halo, ada apa kau membangunkanku? Berisik sekali. Arga menjawab telepon dari Vino dengan sedikit kesal karena sudah mengganggu waktu tidurnya. Hah, apa kau benar-benar tidur? Lihat jam berapa sekarang. Kita harus berada di pernikahan Diki jam 7 malam ini. Ayo cepat kau siap-siap. Aku menunggu kau jemput di apartemenku. Vino, kau. Seenaknya saja kau menyuruhku. Seperti aku sopirmu saja, bentak Arga. Maaf. Baiklah, maafkan aku. Aku hanya ingin mengingatkanmu kalau malam ini kita akan pergi ke pesta pernikahan Diki. Vino. Arga kemudian mematikan telepon tanpa menjawab lagi temannya itu, lalu ia beranjak dari tempat tidur untuk mandi. Setelah mandi, Arga memakai baju setelan jas kasual berwarna coklat susu dengan dalaman kemeja biru langit. Benar-benar penampilan yang sempurna dan Arga terlihat semakin tampan dengan rambut klimisnya. Titik, 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 titik. Pukul 6 sore Arga berangkat dengan mengendarai mobil sport berwarna kuning keluaran terbaru. Dia terlebih dahulu menjemput Vino, kemudian mereka pergi ke pesta bersama. Sesampainya di pesta yang berlokasi di sebuah hotel bintang 5 tersebut, Arga langsung disambut oleh teman-temannya yang terlebih dahulu tiba di tempat itu. Semua teman-temannya memang mengetahui Arga adalah anak dari Tesar Wijaya, konglomerat nomor 1 di negeri ini. Jadi tidak sedikit yang sengaja mendekatinya bahkan menjilatnya berharap akan mendapatkan keuntungan. Bahkan hotel tempat diadakannya pesta tersebut merupakan salah satu aset milik keluarga Arga. Hei, Arga. Suara panggilan terdengar dari arah depan podium pengantin. Arga segera memutar badannya dan mencari sumber suara tersebut. Kemudian terlihat seorang laki-laki seumurannya yang sedang melambaikan tangan kepadanya pertanda memanggil Arga untuk mendekat. Arga pun kemudian berjalan menghampiri temannya yang malam ini terlihat gagah menggunakan setelan jas pengantin warna putih. Sedangkan Vino selalu mengikutinya dari belakang. Selamat menempuh hidup baru, semoga kau berbahagia selalu, Arga mengucapkan selamat kepada pengantin. Terima kasih Ga, ngomong-ngomong, aku pikir kamu datang bersama pasangan perempuan, tapi ternyata kamu masih saja didampingi Vino, jangan-jangan kalian. Diki menggodanya sambil memutar bola mata. Seakan-akan sedang memikirkan hubungan antara Arga dan Vino yang tak biasa. Dasar bodoh. Aku masih normal. Meskipun aku tidak normal, tidak mungkin seleraku seperti Vino. Hahaha, Arga. Vino yang dari tadi merasa dirinya menjadi bahan bulian, akhirnya hanya bisa ikut tertawa bersama. Bersambung.